Pernah nggak sih kamu nunggu maaf dari orang tua sampai bertahun-tahun berlalu, tapi yang datang malah udah makan belum? Nah, hari ini di Grapocast kita mau bahas nih, kenapa orang tua tuh susah banget bilang maaf dan gimana nih caranya kita lega tanpa nunggu kata tersebut. Nah, kita akan bahas di Grapocast pada hari ini bersama saya Denia dan Afif. Oke, nah Kang nih, aku dapat banyak nih pertanyaan. Jadi nih, ada orang tua salah, tapi yang diminta maaf malah anaknya. Kenapa kok bisa kayak gitu, Kang Afif? Nah, ini menarik banget nih, karena di luar sana banyak yang mikirnya orang tua nggak minta maaf itu karena mereka nggak sayang atau mereka nggak peduli. Padahal secara psikologis bukan seperti itu. Yang alasan utamanya bukan itu. Psikologis ya, kita bahasnya psikologis. Dan ini yang sering bikin anak dewasa tuh bingung sendiri bertahun-tahun. Banyak orang tua yang sebenarnya tuh nggak punya alat emosional buat ngaku salah. Mereka nggak diajarin cara minta maaf sama orang tuanya dulu. Jadi waktu mereka menjadi orang tua, mereka juga biasanya nggak tahu gimana caranya minta maaf gitu. Bayangin aja misalnya kayak gini. Ada orang yang nggak pernah dengar kata maaf dari ayahnya. Terus tiba-tiba dia diminta maaf sama anaknya. Kan itu kayak disuruh nyanyi padahal nggak pernah diajarin nadanya seperti apa. Gitu. Nah, seperti itu. Iya, kebayang. Jadi sebenarnya bukan karena mereka nggak mau, tapi sebenarnya karena nggak biasa gitu, Kang Afif ya. Betul ya. Nggak, ya mungkin dulunya nggak ada contohnya kayak gitu. Dan ada satu lagi nih yang lebih dalam. Banyak orang tua yang nggak minta maaf karena mereka takut. Ya, bukan takut sama anaknya ya gitu, tapi takut ngelihat dirinya itu sebagai orang yang buruk. Oh, gimana tuh Kang? Gitu. Jadi kalau secara psikologis itu ini ada bedanya antara rasa bersalah sama malu gitu. Nah, kalau orang bersalah, orang mikir aku salah. Tapi kalau orang rasa malu, orang mikir aku jelek. Jadi ketika orang tua itu minta maaf, rasanya tuh bukan cuma ngaku salah, tapi kayak ngaku aku orang tua yang gagal. Dan rasa malu ini, rasa gagal ini itu jauh lebih menyakitkan daripada rasa bersalah itu. Nah, ini psikologis juga nih di situ. Jadi sebenarnya makin susah sih ya kalau misalkan mereka mikirnya tuh kayak gitu ya, Kang Afif ya. Betul. Nah, tapi Kang, aku sering dengar juga nih orang tua yang malah marah-marah dulu pas diminta maaf, dan aku penasaran nih kenapa mereka tuh malah bereaksi seperti itu gitu. Iya, gitu. Jadi ini yang sering terjadi juga ya gitu. Jadi ketika waktu anaknya coba ngingetin orang tuanya, ya, ayah, ibu itu salah tuh, gitu. Bener. Malah orang tuanya bukannya langsung ngaku, ya malah ngegas gitu kan. Iya, bener. Nah, mereka ngelewatin beberapa tahap penolakan dulu tuh, ya nolak dulu. Dan sebenarnya pola ini tuh udah banyak ya penelitiannya gitu, udah diteliti sejak lama. Seringnya anak yang udah berani ngomong malah jadi makin trauma karena orang tuanya ngasih reaksi yang nggak terduga. Jadi tahap penolakan itu sebenarnya maksudnya gimana nih, Kang? Iya, jadi kan harapannya ketika anak kasih tahu tuh didengerin gitu kan, ya, oh kayak gitu. Ini mah enggak, ya nolak. Nah, nolaknya itu biasanya nih, yang pertama, mereka nggak ngaku kejadian itu sama sekali. Kayak misalnya, itu nggak pernah terjadi kok, kamu bohong, kamu lebay. Wah, kan itu, betul kok, si anaknya mikir kan, itu betul. Yang kedua, mereka bilang, nggak sadar. Oh, aku nggak tahu kalau itu nyakitin kamu. Aku kan nggak maksud gitu. Yang ketiga, seolah mereka itu mindahin tanggung jawab. Kayak misalnya, ya kamu yang mulai, kamu yang provokasi. Kalau kamu nggak gini, aku juga nggak akan marah. Nah, itu mindahin tuh. Yang keempat, ada juga orang tua yang suka ngecilin dampaknya. Cuma sekali doang. Kenapa sih kok kamu jadi nggak bisa move on? Nah, tuh. Wow, ini relate banget sih Kang Afif. Jadi sering banget ya denger yang terakhir kata itu, kayak misalkan, itu mah kayaknya kamunya aja kali yang sensitifan kayak gitu ya. Gitu kan. Atau dulu aku lebih parah loh sama orang tua aku dulu gitu kan. Kamu mah enak dulu kayak gitu ya. Jadi kayak ngebanding-bandingin juga gitu ya. Betul. Jadi anaknya juga
dibanding-bandingin sama masa lalu orang tuanya. Betul, gitu ya. yang mana bisa jadi beda. Ya kan, wah dulu saya sama orang tua tuh wah kayak militer. Digituin, Nah, gitu kan. gitu. Kamu mah enak sekarang udah nggak digituin lagi misalnya kayak Iya, gitu ya. betul, Oke. betul. Dan kejadian seperti itu ya orang tua seperti itu bukan cuma di Indonesia aja ya teman-teman gitu. Oh, oke. Bahkan di luar negeri ada tuh psikolog namanya tuh Barrett ya dan Ann Trapper ya. Barrett and Trapper itu udah lama, udah kalau nggak salah tahun 92-an udah nulis pola itu. Jadi ini bukan hal yang baru. Tapi memang pola perilaku manusia yang sering muncul dalam keluarga. Dan yang bikin sedih tahu nggak apa? Orang tua yang kayak gitu biasanya juga nggak sadar kalau mereka lagi ngelakuin pola yang persis sama dengan orang tuanya dulu. Oh, oke. Jadi sebenarnya emang bukan salah kita juga gitu ya, Kang ya. Kalau orang tua kita tuh nggak bisa minta maaf, tapi bisa jadi mereka juga sebenarnya lagi berjuang sama rasa malu mereka sendiri gitu ya. Iya, betul. Oke nih, tapi Kang nih ya, kan di budaya kita kan ada hierarki gitu ya, kayak orang tua tuh kan biasanya tuh di atas gitu. Nah anak tuh katanya tuh di bawah gitu. Jadi sebenarnya yang minta maaf ke anak itu rasanya kayak merosotin martabat kayak gitu. Iya, betul. Dan itu faktor budaya yang kuat banget ya. Apalagi kita ya di keluarga Asia tuh seperti itu, terutama termasuk di Indonesia. Dan hierarki itu tuh kental banget gitu. Orang tua yang minta maaf ke anaknya bisa dianggap melemahkan otoritasnya. Padahal anak justru bisa belajar bahwa minta maaf itu tanda kekuatan, bukan tanda kelemahan. Setuju banget. Nah, tapi di sini ada satu hal yang perlu kita pahami. Ya. Kita nggak bisa merubah orang tua kita. Jadi, lo harus berubah. Enggak, ya susah, seperti susah. Kita nggak bisa ngasih mereka alat emosional yang mereka nggak punya. Karena mereka tadi belum belajar mungkin. Belum ada contohnya dari orang tuanya mereka. Kayak ibaratnya kita nggak bisa ngasih kunci ke orang yang nggak punya kunci. Atau kayak kita nyuruh orang yang nggak bisa renang untuk nyelamatin kita yang tenggelam. Nah itu nggak bisa tuh. Gitu. Sebenarnya jadi kita terus nunggu di depan pintu yang nggak akan pernah kebuka gitu ya Kang ya. Iya, betul. Sayangnya banyak yang seperti itu. Jadi mereka nunggu tahun demi tahun ya gitu. Nanti mikirnya nanti kalau aku udah sukses, nanti kalau aku udah nikah, nanti kalau aku udah punya anak sendiri, baru orang tua akan ngerti dan minta maaf. Tapi seringnya yang terjadi bukan seperti itu. Ya itu nggak terjadi harapan itu. Dan semakin lama nunggu, semakin takutnya ya, kita khawatirnya semakin dalam juga luka yang kita pendam sendiri. Oke, dan ini bikin miris gitu ya kan. Anaknya kan jadi mikir gitu kalau misalkan mungkin aku yang belum cukup baik gitu. Betul. Kan kalau aku udah lebih patuh, lebih berhasil, lebih apa kayak gitu kan baru mereka sadar kayak gitu. Betul, dan itu yang paling bahaya. Nunggu tanpa kejelasan. Lama-lama apa? Anaknya jadi mikir bahwa validasi dari orang tua itu harus didapetin dengan prestasi. Padahal yang namanya cinta dan permintaan maaf itu sebenarnya bukan hadiah yang harus kita menangin sesuatu dulu, itu enggak. Itu udah ya harusnya terjadi apa adanya. Oke. Nah Kang ya, kalau misalkan anaknya tuh terus dibesarkan tanpa dengar kata maaf nih, sebenarnya apa sih yang akan terjadi dia anaknya itu setelah dewasa gitu Kang? Iya, ini yang biasanya yang sering banget nggak disadarin. Anak yang nggak pernah ngedenger maaf dari orang tuanya, biasanya tumbuh dengan keyakinan bahwa perasaannya itu nggak penting. Mereka belajar bahwa yang penting itu adalah jaga kedamaian, bukan ngakuin perasaan. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya mereka tuh ngecilin perasaan sendiri gitu ya, kayak ngerasa bahwa ayo udahlah gitu ya, perasaan aku tuh kayak gitu. nggak usah didengerin gitu. Dan ini ngaruhnya bisa panjang ya ke berbagai hal gitu. Dan banyak tuh penelitian-penelitian yang nemuin orang dewasa yang nggak pernah denger maaf waktu kecil, sering banget punya masalah kepercayaan sama orang lain. Mereka cenderung jadi people pleaser. Susah bilang enggak, sulit ngomongin kebutuhan mereka sendiri, ya asertif itu susah tuh. Karena apa? Karena mereka udah terbiasa bahwa perasaan mereka itu harus diumpetin demi membuat orang lain itu nyaman. Dan ini baru dampak yang bisa kita lihat. Nah nanti kita bahas tuh, ya gimana caranya supaya bisa keluar dari siklus ini. Ini setuju banget nih Kang. Jadi sering banget nih kayak aku dengar kalau misalkan ngomong nih ya apa yang misalnya kita mau gitu nih, rasanya tuh kayak nggak enak gitu ya, kayak
aku jadi anak yang gak tahu diri nggak ya gitu kan. Nah, iya benar. Wajar banget ya kalau misalnya Anda juga ngerasa kayak gitu, ya itu wajar. Karena apa? Waktu kecil ya Anda belajar bahwa perasaan itu harus ditahan demi harmonisasi keluarga. Jadi ketika dewasa, menahan perasaan itu jadi kebiasaan yang nggak disadari. Dan yang paling menyakitkan, anak-anak kayak gini tuh sering banget ngerasa bersalah kalau mereka masih merasa kesel sama orang tuanya. Padahal rasa sakitnya itu real. Gitu. Jadi nggak bisa tuh diungkapin ya, diceritain gitu. Oke. Kebayang sih gitu ya Kang Alfi. Nah, tapi parahnya nih Kang Alfi, kita kan jadi nggak tahu nih bedain antara rasa sayang sama rasa sakit itu sendiri gitu. Nah, soalnya kan dari kecil itu dua-duanya tuh datang dari orang yang sama gitu. Betul. Ya gitu. Dan ini sering terjadi ya, pola yang berulang gitu. Waktu dewasa kita cenderung cari hubungan yang mirip. Karena kita pikir sayang itu harus ada sakitnya. Padahal kan nggak harus kayak gitu ya, gitu. Betul. Dan ini juga bukan berarti kita harus nyalahin diri sendiri ya. Jadi bukan berarti harus nyalahin orang tua, juga nyalahin diri sendiri, bukan. Kita nggak pilih tuh untuk dibesarkan kayak gitu, nggak. Tapi saat ini kita bisa milih buat nggak terus-terusan di situasi yang sama. Oke. Jadi kita dibesarkan jadi anak yang baik, tapi sebenarnya kita cuma belajar ngecilin diri sendiri gitu ya Kang Alfi ya. Nah Kang, kalau kita nggak bisa ngubah orang tua kita nih Kang Alfi ya kan, dan nunggu maaf dari mereka tuh kan rasanya kayak nunggu hujan di musim kemarau gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakuin gitu? Soalnya kan aku yakin nih banyak yang nonton dan nungguin solusinya nih Kang Alfi. Oke, nah ini paling penting ya, dan ini yang paling sering orang lewatin. Pertama-tama, kalau ini terjadi, pertama adalah kita harus maafin diri kita sendiri dulu. Ya, Anda harus maafin diri Anda sendiri dulu. Nah, itu adalah yang pertama. Jadi maafin diri sendiri sebenarnya bukannya orang tua yang harus minta maaf ya? Bukan. Diri kita sendiri dulu. Betul. Nah gitu. Jadi bukan berarti kita ngampunin kesalahan orang tua juga, bukan. Ya. Tapi kita sering nggak sadar bahwa kita itu sebenarnya lagi marah sama diri sendiri. Marah karena kita masih ngerasa sakit, ya. Marah karena nggak bisa ngelepasin, marah karena masih nunggu. Padahal nunggu itu kan bukan salah kita, ya, karena waktu kecil ya memang kita mestinya dilindungi seperti itu. Nah, ada nih psikiater, ya seorang psikiater, namanya itu Dr. David Allen. Dia pernah bilang gini, kita nggak bisa ngubah masa lalu. Tapi kita bisa ngubah dampak masa lalu ke hidup kita sekarang. Itu beda besar. Jadi maksudnya luka itu mungkin ada, tapi kita bisa milih mau dibawa kemana. Kita bisa menempatkan diri sebagai korban terus, ya, atau kita juga bisa bukan seperti itu. Kita bisa jadi orang yang melindungi diri sendiri. Jadi sebenarnya bukan berarti ngelupain gitu ya, tapi ubah cara kita ngerasainnya gitu ya Kang Afif ya? Betul banget gitu. Dan memaafkan diri sendiri itu artinya kita ngasih izin ke diri sendiri buat kita ngerasa sakit. Nggak apa-apa. Ya, nggak usah ngerasa bersalah ya karena masih kesal, nggak usah merasa lemah karena belum bisa move on. Kadang kita lebih kejam sama diri sendiri daripada orang tua ke kita. Gitu. Dan itu harus kita stop, ya, kita berhentikan. Gitu. Itu yang pertama tadi. Aku mau denger itu cukup lega sih Kang Afif ya, dengerinnya. Jadi gak usah ngejar-ngejar diri sendiri buat cepet sembuh gitu ya Kang Afif ya? Betul banget. Karena sembuh itu gak ada target gitu. Ya itulah yang pertama. Nah, langkah yang kedua itulah coba bangun batasan emosional. Batasan emosi sama orang tua maksud Kang Afif. Bukankah berarti kita tuh kayak gak sayang gitu sama orang tua gitu ketika kita membatasi emosional? Bukan. Karena batasan emosional itu bukan tembok yang ngehalangin kasih sayang, itu bukan. Tapi lebih kayak rem tangan di mobil. Bukan berarti kita nggak mau jalan, tapi supaya kita tahu kapan kita harus berhenti sebelum nabrak. Oke. Jadi kita tetap dekat sih sebenarnya, tapi ada garis yang nggak boleh dilewatin gitu ya. Dan itu nggak bikin kita jadi anak yang durhaka kan? Enggak, justru sebaliknya. Karena batasan yang sehat itu menjadi tanda kita menghargai hubungan. Kita nggak mau hubungan itu penuh luka terus-terusan gitu. Jadi kita jaga jarak supaya kedua-duanya itu bisa nyaman. Dan ini penting ya buat diketahui banyak orang. Banyak orang dewasa yang nggak sadar bahwa mereka itu punya hak untuk membatasin interaksi sama orang tuanya. Bukan berarti putus hubungan ya, bukan gitu. Tetap ya orang tua kita harus silaturahmi, harus baik gitu. Tapi ini maksudnya adalah untuk nentuin apa yang kita toleransi dan apa yang enggak.
Oke, nah contohnya gimana nih Kang? Soalnya kan aku yakin nih, banyak orang yang nggak tahu kayak mulai dari mana gitu. Iya, jadi misalnya nih, kalau misalnya orang tua Anda ya gitu, suka ngecilin perasaan Anda, dan setiap kali cerita gitu, maka kamu bisa mulai batasin topik yang dibahas. Kamu nggak harus cerita hal-hal pribadi ya yang kamu tahu bakal dicela. Atau kalau mereka suka bikin kamu ngerasa bersalah, kamu bisa bilang dengan cara yang tenang, yang baik, yang bijak bahwa kamu nggak bisa terus-terusan menerima omongan kayak gitu. Nggak harus ribut, ya nggak harus ngebentak, nggak harus berargumentasi, nggak. Cukup bilang, Mah, ya aku nggak nyaman kalau dibicarain seperti ini, gitu. Oke, sebenarnya itu butuh keberanian banget sih Kang ya. Soalnya kan di kepala kita kan masih ada suara yang bilang misalkan kayak, durhaka nggak sih kalau misalnya kita tuh kayak ngelawan orang tua gitu. Iya, betul. Dan sebenarnya itu wajar ya gitu, valid gitu. Tapi coba kita bedain antara ngelawan sama ngejaga diri. Karena ngejaga diri itu bukan durhaka. Kamu nggak harus setuju dengan semua yang mereka bilang ya untuk tetap jadi anak yang baik. Bahkan kalau di psikologi ada tuh ya orang dewasa yang sehat itu justru bisa bedain mana tanggung jawab mereka dan mana tanggung jawab orang tuanya. Bisa jelas tuh mana bedanya di situ. Jadi kita nggak harus ngerasa bersalah buat bilang nggak setuju gitu ya Kang Afif ya? Betul, nggak harus khawatir ya, nggak perlu khawatir gitu. Dan ini langkah yang memang butuh waktu. Jadi nggak usah buru-buru. Karena batasan yang sehat itu ya kayak otot. Awalnya mungkin berat tuh, tapi semakin sering dipakai semakin kuat. Dan yang paling penting orang tua yang sayang sama kita sebenarnya juga butuh batasan. Supaya apa? Supaya mereka tahu cara sayang yang benar tuh seperti apa. Oke, nah ini dapat perspektif baru gitu ya Kang Afif. Jadi sebenarnya batasan itu bukan cuma buat kita, tapi sebenarnya juga buat mereka gitu ya Kang Afif ya? Iya, tepat banget gitu. Karena tanpa batasan, hubungan jadi ya penuh luka yang nggak disadarin, nggak jelas gitu. Oke. Tapi Kang nih ya, kalau kita nggak maafin orang tuanya, apakah kita nggak bisa lega? Nah, kalau menurut saya itu mitos ya, yang paling banyak nyakitin orang. Karena kalau di psikologi modern itu dibilangnya seperti ini. Kamu nggak wajib maafin orang tua yang masih nyakitin kamu untuk bisa sembuh. Malah ada yang namanya toxic forgiveness. Situasi di mana kita itu dipaksa maafin, tapi luka kita tuh belum sembuh. Apa hasilnya? Hasilnya ya kita makin hancur karena kita pura-pura baik aja gitu, tapi dalamnya masih nggak bagus gitu. Jadi maaf itu sebenarnya bonus gitu ya, bukan syarat ya Kang Afif ya? Iya, betul banget ya. Jadi ketika orang tuanya maaf ya itu ya udah ya, gitu. Bukan harus, itu enggak, bonus aja. Tepat banget gitu. Jadi kuncinya bukan nunggu mereka berubah, kuncinya adalah kita berhenti nunggu kunci dari orang yang nggak punya kuncinya. Gitu. Kita bisa bangun pintu sendiri dan nggak apa-apa ya gitu. Kita pilih pintu yang ngarah ke tempat lain, bukan ke kamar yang sama lagi gitu. Oke. Nah ini powerful banget sih Kang Afif. Jadi sebenarnya kita tuh punya kendali gitu ya untuk diri kita sendiri gitu ya Kang Afif ya? Betul, ya kita punya kendali gitu. Nah kemudian langkah yang ketiga itu adalah terima realita bahwa mereka mungkin nggak akan pernah berubah. Nah itu sih yang mungkin paling berat gitu ya Kang ya? Berat, betul. Ya tapi ngelepasin harapan yang nggak realistis itu justru bikin kamu lebih lega. Bukan berarti kita nyerah ya gitu, tapi kita nggak perlu ngapus kenangan kita, nggak harus gitu. Kita cuma perlu ngelepasin ekspektasi bahwa suatu hari mereka bakal membangun, ya, bakal bangun tidur gitu jadi orang berbeda gitu ya, itu enggak gitu. Nah kadang berdamai itu bukan tentang menerima mereka apa adanya, tapi tentang menerima bahwa mereka nggak akan pernah jadi orang yang kita harapkan. Jadi sebenarnya berdamai bukan berarti lupa, tapi sebenarnya berhenti menunggu gitu ya Kang Afif ya? Betul, ya berhenti menunggu dan mulai ngerawat diri sendiri. Karena diri kita juga, diri kita yang sekarang ini, itu juga butuh orang tua yang baik. Dan kalau orang tua kita nggak bisa jadi orang tua yang baik buat kita, kita bisa jadi orang tua yang baik untuk diri sendiri. Setuju banget nih Kang Afif nih. Nah sebelum kita tutup nih ya, aku mau kasih fun fact menarik nih ya, yang bakal bikin banyak orang mikir gitu. Oh pantes. Nah ternyata nih ya Kang Afif ya, di banyak keluarga di Indonesia, orang tua itu nggak pernah bilang minta maaf secara langsung, tapi mungkin mereka minta maaf dengan cara lain. Gimana tuh? Jadi mereka ini misalkan kayak potong buah gitu, atau misalkan tiba-tiba nanya kayak udah makan belum, kayak gitu kan, setelah berantem kayak gitu, atau menawarin makanan kesukaan kita tanpa ngomong apa-apa gitu. Dan kadang malah nanya kayak kamu mau uang nggak gitu kan, setelah mereka tuh
melakukan hal yang salah gitu. Nah, iya, dan itu kadang-kadang bikin anaknya jadi bingung ya gitu sepanjang hidupnya, karena anaknya mikir apakah orang tuanya sayang apa enggak sih gitu, kok nyakitin tapi juga ngasih gitu ya. Nah, iya bener-bener kayak gitu. Sebenarnya kan perasaan kita tuh kan disakitin tuh gitu, ada tapi disakitin tuh ada gitu, tapi bukti sayang juga ada gitu. Jadi kita nggak tahu nih harus marah atau harus menerima gitu. Iya benar, dan ini masuk akal ya gitu, dan ini yang sering jadi alasan kenapa banyak orang dewasa yang akhirnya nggak bisa ngebedain tuh antara rasa sayang sama rasa sakit, karena tadi dua-duanya datang dari tempat yang sama. Iya. Orang tua yang nyakitin ya, tapi juga sayang sama kita gitu kan. Jadi waktu kita dewasa kita cenderung masuk ke hubungan yang mirip gitu ya, karena kita pikir sayang dan sakit itu ya harus berbarengan. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya kita dibesarkan dengan cara minta maaf yang nggak pernah diucapin kayak gitu ya. Makanya kita juga nggak tahu gitu cara ngolah rasa sakit yang benar itu seperti apa, Kang Afif. Iya betul banget. Ya itulah kenapa obrolan kayak gini tuh penting ya gitu. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa bingungnya kita itu wajar, dan kita nggak aneh kalau kita masih bingung antara marah sama sayang. Iya. Dan nggak ada yang salah ya gitu dengan kita ya, dengan Anda gitu, kalau kita butuh waktu untuk membedain keduanya. Betul. Nah, jadi next time ini kalau misalkan orang tua teman-teman semua gitu ya tiba-tiba nawarin makanan setelah berantem, ingat ya gitu, itu tuh bisa jadi cara mereka bilang maaf. Tapi itu nggak harus cukup buat nutupin luka yang besar kayak gitu ya. Kita sebenarnya berhak juga ngerasa apa yang kita rasain. Tepat banget, karena validasi diri itu nggak egois ya, dan itu sehat. Oke, nih makasih banyak banget nih ya buat Kang Afif atas pencerahannya gitu ya hari ini gitu ya, lega banget gitu rasanya gitu ngedengar penjelasan tadi Kang Afif. Sama-sama, dan semoga bisa dipraktekin pelan-pelan ya, dan nggak usah buru-buru, tenang. Ingat, berdamai itu bukan soal cepatnya, tapi soal konsistensi ngasih ruang untuk diri sendiri. Betul banget. Nah sebelum kita tutup nih, ada yang suka nanya nih Kang Afif nih, kalau misalkan mau belajar soal karakter lewat tulisan tangan kayak yang sering Kang Afif bahas itu kemana sih gitu? Oh gampang, kalau misalnya mau belajar itu namanya grafologi, baca karakter dari tulisan tangan, itu langsung aja kunjungi ke grafologiindonesia.com. Di situ teman-teman bisa akses materi belajar gratis di sana, atau kalau misalnya mau dianalisa lebih dalam tulisannya juga bisa, ya nanti bisa klik menu tes grafologi. Oke, catatan ya teman-teman, berarti di grafologiindonesia.com gitu ya. Nah linknya juga lengkap ada di deskripsi, nanti teman-teman tinggal cek aja, untuk mempermudah teman tinggal klik aja gitu ya linknya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Yuk support channel ini dengan cara like, share ke orang-orang tersayang, dan subscribe. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.